Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi farada siyam ala ibadihi almu'minin wa ja'alaha ruknan min arkanil Islam, awaluha rahmatan wa awsatuha maghfiratan wa akhiruha itqatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fi hadis syarif qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa atuz zakata wa tasumu ramadana wa hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para saimin, saimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali menyampaikan perasaan syukur yang tiada terhingga di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman kewajiban berpuasa Ramadan, dan bahkan Allah jadikan satu di antara rukun Islam. Kalau kita mencoba membagi tahapan-tahapan Ramadan, tahapan awal adalah tahapan-tahapan yang penuh dengan sentuhan Habiballah, sentuhan mahabbatillahi azza wa jalla, sentuhan kasih sayang Allah. Dan pertengahan Ramadan adalah siraman maghfiratu minallah, penuh ampunan yang diberikan Allah. Dan akhir Ramadan ini adalah itqun, terbebaslah insyaallah kita dari ancaman api neraka. Jamaah yang berbahagia, kali ini marilah kita konsen sejenak untuk mendengarkan sebuah tema tausiah siang Ramadan, yakni nilai-nilai yang tersirat dari ibadah puasa Ramadan sebagai bunga rampai daripada Ramadan itu. Dalam sebuah kaidah, para ulama fikih mengatakan, kullun ma amarana Allahu bihi wa nafa'aluhu fahiya ibadatan, wa kullun ma nahana Allahu alaihi fa ibdadihi fa ta'abbada bihi fahiya ibadah. Artinya, setiap yang diperintahkan Allah, lalu perintah itu kita kerjakan, maka pekerjaan melakukan perintah Allah itu bernilai ibadah di sisi Allah. Sebaliknya, setiap apa-apa yang dilarang Allah, lalu kita coba menjauhkan diri dari larangan itu, maka itu pun bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, oleh karena itulah, sebagai dasar dari kewajiban Ramadan ini ada kata-kata kutiba. Inilah hebatnya bahasa Arab. Satu banyak kata, satu makna. Kutiba alaikumusiyam, wujiba alaikumusiyam, furida alaikumusiyam. Itu sama artinya wajib. Dalam kewajiban berfitrah misalnya,
farada Rasulullah zakat al-fitrah. Allah fardukan, Rasul fardukan zakat fitrah. Tuhratun lis-shaim, untuk pembersih bagi orang berpuasa. Wa tu'matun lil masakin, pemberi makan para fakir miskin. Maka konteks kalimatnya tetap furida, wujiba, kutiba. Di balik kewajiban yang Allah berikan ini, di balik fardu yang Allah berikan ini, maka tentu ada tersirat hikmah, tausiah, hikmah, mau'izah, dan intisari daripada ibadah Ramadan ini. Maka inilah yang akan kita jadikan sebagai materi kuliah zuhur kita, sebagai bunga rampai yang diberikan Allah kepada kita bersama. Yang pertama adalah ibadah Ramadan merupakan ibadah sirrun bainal abdi wal ma'bud. Artinya ibadah Ramadan ini satu-satunya ibadah yang berbentuk sir. Sir artinya diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, tidak didengar orang, tidak dilihat orang. Misalnya kita zikir, zikirnya sir. Baca Quran, baca Qurannya sir. Dan ada salat, salatnya sir. Nah, ibadah yang mempunyai unsur sirran ini lebih berpotensi kita menjadi orang yang tulus, orang yang ikhlas. Jadi Rasulullah mengatakan, qalilul amali, sedikit kita beramal. Qalilul amal yang ma'al ilmi, bermanfaat kalau kita memiliki ilmunya. Wa katsirul amal la yanfa' ma'al jahli. Tapi banyak amalan kita, tapi kita jahil terhadap mengerjakannya, itu lebih bernilai yang sedikit, tapi kita punya ilmu tentang itu. Maka salah satu ibadah yang mengandung sir ini adalah ibadah puasa. Di dalam konteks Al-Quran sebenarnya banyak sekali yang sir itu. Pertama, kita tidak tahu kapan kiamat datang. Kita tidak tahu kapan hujan turun. Kita tidak tahu janin di dalam kandungan ibunya, apakah dia meninggal di waktu kecil, di waktu remaja, di waktu dewasa, bahkan di waktu tua kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di diri kita setelah salat ini. Di jalan, di rumah, di mana-mana kita terjun ke lapangan. Kita tidak tahu fi ai ardin tamut, di bumi dan cara bagaimana kita meninggal dunia. Itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini ibadah puasa. Hadirin hadirat jamaah zuhur yang berbahagia. Lalu yang kedua adalah ibadah puasa memiliki daya ampuh mengikis habis kesalahan, dosa, kealpaan bagi orang berpuasa tersebut. Asyam kafaratun lil khataya. Ibadah puasa mampu menghilangkan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tentunya tidak bisa dengan ucapan, dengan bibir, tetapi tentu harus kita lakukan. Oleh karena itu, dengarlah himbauan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hei kaum muslimin, bergegaslah memohon ampun Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang areal
tanahnya, luas tanahnya bagaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka momentum Ramadan merupakan waktu, suasana untuk merebut ampunan Allah dengan banyak beristighfar agar kesalahan kita, kealpaan kita runtuh, luluh, dibuatnya dengan banyak beristighfar. Inilah rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga adalah ibadah Ramadan merupakan ibadah madrasatun li tazkiyatin nufus, merupakan lembaga untuk pembersih nafsu kita. Masing-masing kita Allah berikan potensi nafsu 2 macam. Pertama adalah nafsu yang dalam konteks Al-Quran disebut fujuraha. Fujur artinya durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, dan mungkin termasuk durhaka kepada ibu bapak kita. Fujur. Yang kedua adalah potensi takwaha, nafsu yang takwa. Nah, ketika nafsu yang fujur yang dominan di dalam diri kita, karena nafsu fujur itu disetir oleh syaitan, disetir oleh iblis, dominanlah rasa durhaka kita. Tetapi dengan ibadah Ramadan, insya Allah akan terjadi proses pembersihan. Karena apa? Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang kepada orang-orang yang bertobat, berarti ada tindakan darinya. Allah senang kepada orang-orang yang mutatahirin, orang-orang yang membersihkan dirinya. Bukan orang yang sok bersih, sok suci, tidak. Tapi Allah sayang kepada orang yang dia kotor, yang dia bersalah, yang bermaksiat, lalu dia bersihkan kesalahannya. Mutatahirin. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan bulan Ramadan sudah memasuki hari yang ke-11 ini, marilah kita gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin untuk tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa kita masing-masing. Akhirnya sampailah kepada nomor 4, bahwa ibadah Ramadan ini merupakan ibadah lambang ittihadil ummah. Ittihadil ummah artinya persatuan umat Islam. Walaupun di awal Ramadan umat Islam berbeda mengawalinya, tetapi alhamdulillah ketika perjalanan Qamariyah dihitung dengan Qamariyah, waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, umat Islam tidak berselisih. Padahal bulan itu juga yang dihilal, yang dihitam, yang dihitung, yang dihisap. Tapi kenapa menentukan awal Ramadan kita berbeda pendapat? Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas, di mana letak kesatuan umat Islam di saat-saat ketika kita menghadapi perbukaan dengan anak kita, dengan istri kita, dengan cucu-cucu kita, karib kerabat kita. Di saat-saat beduk maghrib berbunyi, tidak satu pun yang menelantarkan bukanya. Orang kaya berbuka jam yang sama, orang miskin berbuka di jam yang sama, orang bekerja di kantor berbuka di jam yang sama, orang terjun ke lapangan sebagai buruh, petani, nelayan berbuka di jam yang sama. Nah, disinilah tercermin ittihadil ummah, bersatunya umat. Bahkan dalam kajian fikih, i'jalil fitri manduban, menyegerakan berbuka hukumnya adalah sunat. Jangan berleha-leha, jangan berlalai-lalai, jangan lengah-lengah. Ketika beduk
serunai maghrib berbunyi, maka segerakanlah berbuka. Itu adalah lebih utama di sisi Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.